BlackRock EBIT Bitcoin ETF menyetorkan sebanyak 2.494 Bitcoin ke Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 19 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana kabar mengejutkan datang dari salah satu investor teknologi paling berpengaruh di dunia, miliarder Peter Thiel. Melalui perusahaannya Founders Fund, dilaporkan telah melepas seluruh kepemilikan sahamnya di ETH Zilla, perusahaan yang digadang-gadang sebagai treasury korporat berbasis Ethereum masa depan. Langkah ini menandai berakhirnya taruhan profil tinggi yang sempat melambungkan nama ETH Zilla. Melalui keputusan Thiel untuk keluar mengirimkan gelombang ke pasar, memicu pertanyaan besar mengenai viabilitas strategi treasury aset kripto murni. Beberapa bulan lalu, masuknya Peter Thiel ke ETH Zilla yang sebelumnya dikenal sebagai 180 Lifescience dengan kepemilikan saham 7,5% sempat memicu euforia pasar. Saat itu saham perusahaan melonjak drastis karena para investor mengekor langkah sang miliarder yang dikenal memiliki sentuhan Midas. Namun dokumen Securities and Exchange Commission (SEC) menunjukkan bahwa Founders Fund tidak lagi memegang saham di perusahaan tersebut. Sebagaimana dilaporkan oleh Coindex, aksi jual total terjadi pada akhir tahun lalu di tengah performa harga Ethereum yang tertekan. ETH Zilla yang awalnya memposisikan diri sebagai kendaraan investasi proxy untuk Ethereum, kini harus mengubah haluan bisnisnya demi bisa bertahan. Keluarnya Peter Thiel bukan tanpa alasan. ETH Zilla belakangan ini mulai meninggalkan strategi digital asset treasury atau biasa disingkat DAT murni yang mereka banggakan. Alih-alih hanya menumpuk Ethereum, perusahaan kini beralih fokus ke sektor real world asset (RWA) melalui anak perusahaannya ETH Zilla Aerospace. Fokus baru mereka adalah tokenisasi, khususnya aset fisik seperti mesin pesawat terbang. Perubahan strategi ini dipicu oleh tekanan finansial. Menurut laporan yang ada, ETH Zilla menjual Ethereum senilai 74,5 juta dolar untuk membayar utang berbunga tinggi dan melakukan buyback sahamnya. Pivot mendadak dari penyimpanan kripto menjadi tokenisasi aset real. Ini tampaknya menjadi sinyal bagi Thiel untuk menarik diri sepenuhnya. Hengkangnya Peter Thiel bisa menjadi sinyal peringatan ketika pemodal Ventura awal memutuskan untuk keluar sepenuhnya. Biasanya ada indikasi bahwa tesis investasi awal sudah tidak berlaku atau resiko sudah terlalu tinggi. Kini nasib ETH Zilla bergantung sepenuhnya pada keberhasilan eksperimen tokenisasi aset nyata mereka tanpa dukungan nama besar Peter Thiel di belakangnya. Untuk detailnya kalian bisa membaca sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Eric Trump menyampaikan pandangan optimistis bahwa harga Bitcoin akan mencapai 1 juta dolar. Kalian bisa melihat sendiri tweet dari Bitcoin Magazine di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Landscape aset digital Amerika Serikat kembali mencatat sejarah baru. Bridge, platform infrastruktur stablecoin yang merupakan anak perusahaan dari raksasa pembayaran global Stripe, berhasil mendapatkan persetujuan bersyarat dari Kantor Pengawasan Mata Uang Amerika Serikat (OCC) untuk mendirikan Bank Kepercayaan Nasional. Dengan persetujuan ini, Bridge kini memiliki jalur yang jelas untuk menawarkan layanan penyimpanan aset digital, penerbitan stablecoin, dan manajemen cadangan dengan standar keamanan setara bank konvensional. Persetujuan ini menempatkan Bridge dalam posisi yang sangat strategis. Status sebagai bank kepercayaan nasional memungkinkan Bridge beroperasi di bawah satu payung hukum federal yang seragam di seluruh Amerika Serikat. Hal ini menghapus hambatan birokrasi yang sebelumnya memaksa perusahaan fintech untuk mengurus lisensi pengiriman uang yang terfragmentasi di setiap negara bagian. Validasi dari regulator federal ini juga memperkuat ambisi Stripe untuk menjadikan stablecoin sebagai tulang punggung infrastruktur pembayaran internet global. Dengan lisensi ini, Bridge dapat melayani klien institusional yang membutuhkan kepastian hukum tingkat tinggi dalam mengelola aset digital mereka.
Dalam perjalanan bridge menuju status bank nasional ini telah dipersiapkan dengan matang. Dalam dokumen yang diajukan ke OCC, bridge secara transparan memaparkan visi mereka untuk membangun bridge nasional trust bank. Dokumen merinci rencana perusahaan untuk menghadirkan layanan fidusia yang tidak hanya inovatif tetapi juga patuh penuh pada regulasi Amerika Serikat, termasuk kesiapan mereka terhadap Undang-Undang Genius Act. Keberhasilan mendapatkan persetujuan dari OCC menjadi sinyal positif bagi industri kripto, membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, jembatan antara inovasi blockchain dan stabilitas perbankan dapat dibangun dengan kokoh. Untuk detailnya, kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. BlackRock EBIT Bitcoin ETF menyetorkan sebanyak 2.494 Bitcoin ke Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Canary Capital resmi meluncurkan Canary Stake SUI ETF dengan ticker SUIS di Nasdaq. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Canary Capital di sini. Oke guys, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 98.161 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 231 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga Bitget. Seperti biasa saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, namun kalian tetap ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 19 Februari 2026. Kalau kalian lihat di sini dalam 24 jam terakhir, Bitcoin kembali mengalami sedikit penurunan hampir 2%. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami hal yang sama, yakni penurunan mulai dari Ethereum, XRP, BNB, Solana, TRX, Cardano, Leo, Hype, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain juga mengalami penurunan. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 19 Februari 2026. Dan besok di tanggal 20 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian juga bisa share video ini. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.